Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yagzu jayshun al-Ka'bata. Ada pasukan yang menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bayda min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Dan ketika mereka berada di sebuah padang pasir atau di sebuah hamparan yang luas, sebagian ulama mengatakan titiknya ada di antara kota Madinah dan Mekah. Kejadiannya di situ. Kata Nabi SAW, ada sebuah pasukan yang ternyata mereka ingin menyerang Ka'bah, hadirin. Fa'idha kanu bibaida. Dan ketika mereka berada di hamparan yang luas antara Madinah dan Mekah, jadi udah targetnya kota Mekah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Tiba-tiba Allah tenggelamkan mereka ke dalam perut bumi. Semuanya dari awal sampai orang paling terakhir, semuanya ditenggelamkan. Subhanallah. Semuanya bi awwalihim wa akhirihim. Qultu ya Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW bercerita tentang kejadian itu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, spontanitas Aisyah kaget dan bertanya kepada Nabi SAW. Aisyah cerdas. Lalu beliau merasa ada yang gak biasa dengan cerita ini. Maka beliau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Ya Rasulullah, bagaimana bisa seluruh rombongan ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam tanah, sedangkan di antara mereka ada para pedagang-pedagang yang ingin berdagang di kota Mekah, dan di antara mereka ada orang-orang yang ada hubungannya, tidak berniat untuk menyerang Ka'bah, tapi ikut bersama rombongan itu ke kota Mekah. Maka Rasulullah SAW menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Benar, mereka dikubur semuanya, ditenggelamkan semuanya. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada keceplosan bicara atau kekeliruan. Memang mereka ditenggelamkan semuanya. Betul, nggak semuanya ingin menyerang Ka'bah. Betul, ada sebagian mereka yang hanya ingin berdagang di kota Mekah. Gambaran engkau tepat Aisyah, tapi tetap satu rombongan ditenggelamkan sama Allah, dikubur hidup-hidup sama Allah. Bi awwalihim wa akhirihim, dari yang paling pertama sampai rombongan paling belakang. Thumma yub'atsuna ala niyatihim, baru nanti pada hari kiamat mereka dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Yang niat menghancurkan Ka'bah di hari kiamat akan mendapatkan hukuman dari Allah. Yang gak ada niat sama sekali, maka Allah tidak akan zolimi di hari kiamat. Semuanya dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Saudaraku yang Allah muliakan, inilah hadis yang singkat tapi syarat akan makna. Yang pertama, tentu saja kita tidak bisa melewatkan sosok yang menjadi perawi atau sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Siapa lagi kalau bukan Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita. Masa kita nggak kenal ibu kita sendiri? Aisyah radhiyallahu taala anha adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Sosok yang luar biasa. Rasulullah menikah dengan beliau sebelum hijrah, lalu berhubungan dengan beliau ketika berada di Madinah setelah perang Badar di bulan Syawal, dan beliau hidup bersama Rasulullah SAW selama 9 tahun. Bayangkan, wanita yang luar biasa ini hidup, tinggal satu atap dengan Nabi SAW selama 9 tahun. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, usianya kurang lebih 18 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun. Dan berbicara tentang sosok yang mulia ini, ibunda kita, bicarakan ibu itu nggak cukup 1-2 pertemuan. Ada banyak cerita, tapi diantaranya adalah
beliau adalah sosok yang penuh dengan ilmu. Belia memang. Bayangkan, Nabi wafat, usia beliau 17 atau 18 tahun. Nabi wafat, bukan nikah dengan nabinya, tapi Nabi wafat usia beliau hanya baru 17-18 tahun. Tapi kita sepakat bahwa tua itu berbeda dengan matang. Beliau tidak tua, tapi beliau sangat matang. Dan kematangan itu lahir dari taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semangat beliau belajar dan menuntut ilmu. Tidak heran hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah SAW, suami beliau sendiri, kurang lebih ada 2210 hadis. Saya ingin tanya kepada para istri, siapa di antara kita yang mendapatkan ilmu dari suaminya ribuan ilmu? Suamiku kemarin bilang begini, ternyata innamal a'malu binniyat, dapat satu. Terus cerita lagi, suamiku tuh kemarin cerita sama aku, katanya la tagdob, jangan marah. Terus nanti ketemu lagi, suamiku tuh subhanallah. Dan beliau dinobatkan oleh banyak para ulama sebagai wanita paling berilmu di umat ini. Al-Imam Az-Zuhri, salah satu ulama klasik besar, mengatakan lau jumi'a ilmu Aisyah ila jami'i azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ilmi jami'in nisa lakana ilmu Aisyah afdal. Apabila ilmunya Aisyah dibandingkan dengan ilmu seluruh istri-istri Nabi SAW dan seluruh wanita di dunia, maka ilmu Aisyah yang lebih utama dan lebih banyak. Subhanallah. Jadi orang yang mengatakan masa Nabi nikah sama anak kecil, ini mereka ini ngelihat dari sepotong aja. Usia boleh muda, usia boleh belia, tapi kematangan, kedewasaan, kecerdasan, ilmu bisa diadu jamaah. Dan beliau nggak tertarik mengadu-ngadu itu. Tapi ulama membandingkan, kalau dibandingkan ilmunya Aisyah dengan ilmu seluruh istri Nabi dan ilmu seluruh wanita di dunia, yang menang ilmunya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nikah 6 tahun, lalu tinggal dan bercampur 9 tahun, lalu wafat, Nabi wafat dan beliau berusia 17-18 tahun. Itu yang dikatakan pedofil. Subhanallah. Itu yang dikatakan eksploitasi anak. 2210 hadis. Tanya, lihat anak perempuan kita di usia seperti itu, apa kesibukannya? Coba, atau lihat, bercermin diri kita, bagi kita yang perempuan di usia belasan itu, kita ngapain? Sematang Aisyah kah kita? Aisyah difitnah satu kota dan tenang dan tidak mengumbar, tidak cari dukungan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadits al-ifk. Ilmu beliau itu sangat luar biasa. Pelajaran yang kedua, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang kemuliaan Ka'bah. Lihat, pasukan ini ingin menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi? Begitu berada di Baida, sebuah lokasi antara Madinah dan Mekah, ditenggelamkan sama Allah, dikubur hidup-hidup sama Allah. Dan inilah konsep Ka'bah itu dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 25, salah satu dalil tentang kemuliaan Ka'bah. Allah mengatakan, Allah berfirman, "Man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudziqhu min adzabin alim." Barang siapa yang berniat melakukan dosa, kezoliman, kemaksiatan di Masjidil Haram, di tanah haram, nudziqhu min adzabin alim, kami akan azab mereka dengan azab yang sangat pedih. Kalau ingin maksiat saja di sana, Allah akan azab. Gimana niat nih pasukan ngancurin Ka'bah? Subhanallah, ngancurin Ka'bah, nyerang Ka'bah. Maka nggak heran, nudziqhu min adzabin alim, kami akan siksa mereka dengan azab yang pedih. Banyak para ulama mengatakan hadis ini bukan tentang Abraha,
Bukan. Nabi sedang menceritakan kejadian yang akan datang, kata para ulama. Kalau Abraha, kita tahu tahun gajah, tahun dimana Nabi SAW lahir ke dunia. Tapi ini kejadiannya, Nabi sedang bicara tentang masa depan. Pelajaran yang berikutnya, saudaraku yang Allah muliakan, hadis ini memberikan pelajaran besar kepada kita. Bergabung dan bersama dengan orang-orang zolim dan ngumpul di tempat-tempat kemaksiatan itu bahaya. Makanya ulama mengatakan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, at-taba'ud an ahli dzulm wa tahdhir min mujalasatihim. Hendaknya kita menjauhi orang-orang zalim dan peringatan untuk tidak bergabung dengan mereka, tidak duduk-duduk dengan mereka, nggak join bersama mereka ketika mereka berkumpul, walaupun kita nggak ikut maksiat mereka. Imam Malik dari hadis ini beliau mengatakan, uqubatu man yujalis syarabata, man yujalisu syarabatal khamri wa in lam yashrab. Hadis ini menjadi dalil dihukumnya orang yang duduk bersama peminum-peminum khamar. Satu meja dengan peminum khamar, ngumpul teman-teman minum khamar, dia duduk di situ, walaupun dia nggak minum khamar tersebut, tapi dia ada di situ dan dia diam aja, dia nggak mengingkari, dia nggak menasehati, dia diam aja. Ketika ditanya, bro kenapa lo duduk di situ? Gue kan nggak minum. Ini hadis luar biasa sekali, mengajar kepada kita bahwa kita harus jaga jarak, menghindar, menjauh dari orang-orang yang mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa, kezoliman, dan jangan duduk-duduk ketika mereka melakukan kezoliman, ketika mereka melakukan kemaksiatan, ketika mereka ada misi yang buruk. Anda jangan berada dengan mereka, Anda jangan bersama dengan mereka. Kenapa demikian? Karena sekali lagi ini fatal. Lihat bagaimana para pedagang dan orang-orang yang hanya ingin sampai ke kota Mekah ikut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama rombongan pasukan yang ingin menyerang Ka'bah. Itu clear, itu jelas. Mereka nggak ada niat untuk menyerang Ka'bah. Mereka nggak ada niat untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka nggak niat melakukan kerusakan. Mereka nggak niat melakukan kezoliman. Mereka hanya ingin gabung untuk sampai kota Mekah, titik. Dan sekali lagi Imam Malik menjelaskan bahwa tidak bolehnya kita duduk dengan para peminum-peminum khamr ketika mereka minum khamr. Betapa banyak kejadian di lapangan, dia nggak ngeganja, dia nggak minum, dia nggak make, dia nggak pakai putau, dia nggak pakai ganja, dia nggak minum obat-obatan yang nggak jelas. Tapi begitu ada razia, dia lagi jalan berempat dalam sebuah mobil, itu tiga, yang satu digeledah ada ganja, yang satu digeledah ada putau, yang satu digeledah ada ekstasi dan lain sebagainya. Kira-kira, atau dia bawa sabu, bobong sabu, kira-kira ini yang steril dibebasin? Enggak, Pak, minimum dibawa dulu ke polsek, dibawa kantor polisi, di BAP dulu, dicek, dan bisa kena juga dia. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, dia bersih. Tapi temennya sebelah kanan ganja, belakang putau, belakangnya dia lagi sabu, ya dia ikut ke bawah. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Ini terbukti dia anak baik-baik, dia nggak pernah punya masalah sama orang, dia nggak pernah nyakitin orang. Tapi dia punya teman-teman anak geng misalnya, ngumpul nongkrong bareng. Nah, geng teman-temannya ada masalah dengan geng lain. Tiba pas dia lagi ngumpul, datang tuh geng lain yang lagi musuhan, diserang, jadi ikut ketusuk. Kejadian nggak? Kejadian. Dia nggak ngapain, sih bukan apa-apa. Pas di sana kena. Dan di beberapa kasus justru yang kena, yang jadi korban orang-orang kayak begitu. Karena yang misalnya anggota geng punya senjata, punya ilmu bela diri, terbiasa tarung di jalanan, dia nggak ngerti apa-apa. Kebetulan lagi nongkrong di sana, kena.
Oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan, jangan remehkan masalah ini. Ini hadisnya jelas. Itu semuanya dikubur sama Allah. Padahal nggak ada maksud untuk kezoliman atau nggak ada maksud nyerang Ka'bah. Kenapa? Karena bareng-bareng. Jadi keliru besar ketika misalnya kita mau gabung dengan mereka-mereka tersebut saat mereka melakukan kemaksiatan dan seterusnya, terus orang tua kita kasih masukan atau istri kita kasih masukan, kata orang tua kita, mama nggak suka ya kalau kamu gabung sama mereka, mereka kan gini gini gini. Iya ma, tapi kan anak mama bisa jaga diri, anak mama udah dewasa, tahu mana yang baik, tahu mana yang buruk. Aku jamin ma, aku nggak akan ikut-ikut mereka kalau mereka bermaksiat. Tapi kan mereka tuh ada yang ada yang pakai segala macam. Ya aku tahu, tapi kan mereka baik-baik juga. Kalau aku janji nih, kalau mereka make, aku nggak make. Oh, salah pola pikirnya. Ini bukan hanya tentang Anda bisa jaga diri, atau Anda tetap mengatakan tidak, atau kita tetap pada prinsip kita. Karena bisa jadi pas kita ngumpul sama mereka, datang hukuman Allah kepada mereka. Datang azab Allah sama mereka. Siapa yang mau disalahkan? Saudaraku yang Allah muliakan, mungkin ada yang bertanya, kenapa mereka kena hukum juga? Padahal kan mereka tidak maksiat. Karena mereka terjatuh dalam dua kesalahan. Kesalahan pertama, nggak boleh ngumpul-ngumpul. Hukum asalnya nggak boleh. Sebagaimana kata para ulama, nggak boleh bersama dengan ahli kezoliman pada saat mereka melakukan kezoliman. Nggak boleh ngumpul sama ahli maksiat ketika mereka bermaksiat. Kalau mereka ke masjid minta temenin, aduh lu kan tahu gue nih banyak dosa nih, gue pengen lo ikut kajian, lu temenin gue ya, ya jemput. Jangan terapkan hadis ini, jemput, ajak dia ngaji. Kalaupun dekat, satu-satunya cara agar tidak kena hukuman Allah, dinasehati, amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana surat Hud ayat 117, wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Allah tidak akan pernah menghancurkan sebuah negeri karena kezaliman selama penduduknya melakukan islah muslihun, melakukan perbaikan, melakukan dakwah, ngajak orang, ingetin yang maksiat, sadarkan yang zalim, sampaikan. Sebagaimana yang dilakukan para nabi dan rasul. Bukankah para nabi dan rasul banyak di antara mereka itu berada di negeri yang penuh kezaliman? Nabi SAW ada di Mekah. Mekah banyak berhala di sana. Tapi kenapa Nabi tetap stay di sana? Nabi berdakwah, Nabi ngajak, Nabi kumpulkan semua. Masih ingat latar belakang surat Al-Masad ketika Allah turun tabat yada abi lahabi watab, kan Nabi kumpulkan seluruh keluarganya. Nabi Nuh dakwahin. Harus bicara. Oke, kita duduk, tiba-tiba dia pesan minum. Mas, mohon maaf, jangan. Ini dosa, ini nggak boleh. Baik-baik, nggak usah marah-marah. Neraka lu ya, lu neraka, jangan. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, kata Allah. Dengan hikmah dan kalimat yang baik. Tapi harus bicara, harus nasihati, harus ingatkan. Makanya kita juga yang suudzon ketika kita lihat teman kita, kok dia ngumpul-ngumpul sama mereka sih? Mungkin dia mau nasihati. Kita husnudzon, baik sangka. Sekali lagi ini perlu dicamkan, hati-hati dengan pergaulan. Banyaknya orang gagal istiqomah hijrah gara-gara ini. Karena kebawa lagi. Padahal nggak boleh. Dan kalau Allah kasih hukuman bisa fatal. Berikutnya saudaraku yang Allah muliakan, tapi Allah tidak zolim. Al-a'malu tu'tabur buniyatil amil. Karena nanti pada hari kiamat Allah akan bangkitkan setiap orang sesuai dengan niatnya. Yang niatnya nggak maksiat, nggak zalim, Allah nggak akan zolimi pada hari kiamat. Adapun hukuman atau bencana itu di dunia, kata para ulama, karena mereka tidak mengindahkan perintah Allah untuk menjauhi orang-orang yang melakukan kezaliman. Tapi di akhirat nanti nggak ada yang dizalimi. Di akhirat nanti tidak dizalimi. Maka sekali jaga homer, majelis-majelis gibah, jangan. Itu bisa fatal. Baik kita, baik yang cowok, baik orang cewek, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis gibah jangan didengar. Angkat kaki, tegas.
Karena khawatir kalau hukum majelis tersebut pada saat kita ngomongin orang, kita kena di sana. Walaupun kita cuma diam aja. Aku kan cuma diam aja, Ustadz. Yang namanya gibah itu harus ada pendengar. Nggak ada gibah tanpa pendengar. Gibah itu ada yang bicara, ada yang dengar. Jadi nggak ada alasan aku cuma dengar aja. Yang namanya gibah ada yang bicara, ada yang dengar. Kalau nggak ada yang mendengar, dia bicara sendiri. Itu bukan gibah. Itu gila atau kesurupan mungkin. Jadi sekali lagi, saudaraku yang Allah muliakan, ini pelajaran. Tapi kalau la qadarallah dialami oleh seseorang, lalu kena sebagaimana hadis ini, dia dibangkitkan sesuai dengan niat dia masing-masing. Allah nggak zalim. Dia dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Jadi mereka di hadis ini, yang pedagang yang segala macam dibangkitkan hari kiamat, tidak dizolimi sama Allah. Karena mereka nggak ada niat buruk. Ini dijelaskan Al-Imam Ibnu Hajar. Nah, ini pelajaran bagi kita, saudaraku. Pastikan kita punya niat dalam aktivitas-aktivitas kita. Sebagai contoh, Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, Innal muslima idza anfaqa ala ahli nafaqatan wa huwa yahtasibuha. Sesungguhnya seorang muslim apabila memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia ihtasibu, dia mengharapkan pahala dari Allah. Saya ini kasih nafkah per bulan untuk istri sama anak-anak, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan saya cari nafkah. Ini bukan hanya sekedar tanggung jawab suami, titik. Ini bukan tentang nikahin anak orang, gue harus tanggung jawab, titik. Enggak, saya mengharapkan pahala dari Allah, itu niatnya. Ini bukan hanya tentang jadi pemimpin yang bertanggung jawab dan sebatas manusia atau hablum minan nas, tapi ini mengharapkan pahala dari Allah. Apa kata Nabi SAW? Kanat lahu sadaqah, dia dapat pahala sedekah. Pahala nih, ini kebaikan. Jadi artinya apabila ada seseorang, suami atau ayah, dia mencari nafkah, mencari suap nasi, lalu di perjalanan pergi ke kantor atau perjalanan pulang, dia kecelakaan meninggal dunia, maka dia dibangkitkan pada hari kiamat dalam rangka sedang bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukan sholat, padahal bukan sedang zikir, padahal bukan sedang ruku, padahal bukan sedang sujud, sedang pulang kantor atau sedang berangkat kantor, kecelakaan. Maka dia dibangkitkan dalam rangka takarrub kepada Allah. Niatnya mendekatkan diri kepada Allah dengan menginfak. Adapun orang yang hanya sekedar cari uang, titik. Orang yang kerja hanya untuk traveling, titik. Orang yang cari uang hanya karena sayang sama anak, sayang sama istri, anak saya harus sekolah, istri saya harus makan, titik. Nggak ada kaitannya sama Allah. Buktinya dia nggak sholat juga. Bahkan betapa banyak orang ateis itu rajin kerjanya. Percaya sama Allah? Enggak. Tapi tanggung jawab sama anak istri. Maka ketika meninggal dalam kondisi begitu, nggak dapat apa-apa. Makanya kan Nabi mengatakan apa dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ada niat di sana. Mainkan niat, saudaraku. Mainkan niat, ini penting. Sehingga kalau ada apa-apa, nanti pada hari kiamat kita dibangkitkan dengan niat baik kita. Padahal pada saat kita wafat, kita bukan wafat di masjid, kita bukan wafat di Masjidil Haram, kita bukan wafat di Masjid Nabawi, kita bukan wafat di Tanah Haram, kita bukan wafat di Mina, misal di tanggal 8 atau 11, 12, 13. Kita tidak wafat di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, kita wafat di Jakarta, di jalan, atau di kantor, atau di sekolah. Tapi kalau kita niat mencari ridho Allah, bertakarub kepada Allah, sebagai sarana ibadah kepada Allah, maka kita dapat pahala. Kita dapat pahala sebagaimana ini, yang menafkahkan keluarganya, dan dia mengharapkan pahala, mendekat kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala sedekah. Ini pelajaran besar buat kita. Hadirin yang Allah muliakan, dan ini menunjukkan Allah tidak zalim. Dan yang terakhir, sekali lagi, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ada komunikasi antara suami dan istri. Nabi mengedukasi, bercerita, mendidik istrinya. Aisyah bertanya. Terus ada Q&A.
Jadi Q&A ini konsep rumah tangga Islam. Ketika Aisyah agak bingung, nggak ngerti kenapa begitu, langsung tanya kepada Nabi SAW dan komunikasi dengan adab. Makanya para ulama mengatakan, lihat bagaimana Aisyah memanggil suaminya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini nggak ada branding di situ. Ini tentang suami dan istri, berdua, suami dan istri, tapi tetap manggil ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nggak manggil Muhammad. Kok Muhammad sih? Ya kan nggak ada siapa-siapa. Ya udah manggil nama aja. Atau lo tuh ya lagi, subhanallah. Ini istri, ya Rasulullah. Lihat adab. Lalu ada pembicaraan, komunikasi, tanya jawab. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah hadis yang kedua, hadis yang memberikan kita pelajaran yang besar. Dan hati-hati dengan yang tadi kita sampaikan, jangan gabung dengan ahli maksiat atau orang yang zalim di kezalimannya pada saat mereka melakukan kezaliman, melakukan dosa dan maksiat. Dan jangan sampai kita keberadaan kita justru memperkuat mereka, memperkuat maksiat, memperkuat kezaliman, supporting terhadap mereka. Maka itu sebuah kesalahan fatal. Dan sekali lagi, tapi Allah tidak zalim. Nanti pada hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan niat kita masing-masing, dan ini pelajaran bagi kita. Hati-hati deh, camkan niat hari-hari ini, niat yang benar. Untuk dokter juga, pada kesempatan kali ini, jangan hanya niat secara profesional, jangan. Kalau ada apa-apa pada saat kita bertugas, pada saat kita melayani dan berkhidmat pada pasien-pasien dan saudara-saudara kita, niatkan taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah, mencari pahala. Niatkan hadis Nabi SAW, kana Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Kita dibantu orang, niatkan agar Allah bantu kita. Karena Nabi bersabda, Allah membantu seorang hamba ketika hambanya membantu orang lain. Jadi jangan hanya sekedar profesional, jangan hanya sekedar karena saya dokter dan ini profesionalisme saya. Itu bagus, tapi tambahkan lagi, niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada apa-apa, pada saat kita bertugas, kita akan dibangkitkan sesuai dengan niat kita. Kalau niat kita hanya sebatas kerjaan, ya hanya kerjaan, nggak dapat pahala sama sekali. Tapi kalau kita niat dalam rangka menolong orang, karena Allah perintahkan, menjalankan perintah Allah, mendekat kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah, oh itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Dan semua kita pun demikian. Semua kita demikian. Ibu-ibu yang ada di rumah, jaga niatnya, taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin nggak bisa maksimal baca Quran sebagaimana para ulama dulu. Kenapa harus ngurus anak, ngurus suami? Niatkan, maka kita akan dapat pahala juga. Dan kalau ada apa-apa, kita akan dibangkitkan dengan niat baik tersebut. Ini